Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan radin, hamdan mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya mohon maaf tadi saya mohon maafkan nih MC Pak anggota DPRD, mohon maaf malam tu ajar tu dek tak neng maaf malam tu belajar. Nah nanlok si kajita tadi hikmah, tapi insyaallah tidak akan saya sampaikan hikmah maulid karena tadi sudah banyak dikupas, baik penceramah dari bahasa Arabnya. Saya ngerti ke bahasa Arab, bro? Ngerti? Kemudian bahasa Inggris juga. Kemudian tadi alhamdulillah bahasa Indonesia juga. Jadi cukup sudah hikmah. Maka pada kesempatan ini saya akan lebih banyak menyinggung maupun menyampaikan. Tuh neng, adik, coba aman dulu, nggak usah. Saya lebih banyak menyampaikan terkait dengan kelanjutan proses belajar mengaji anak-anak kita yang ada di TPQ Khadimul Quran. Namun sebelum lebih jauh saya bicara terkait dengan pendidikan Al-Quran yang ada di TPQ kita ini, yang terpenting dulu saya lagi sekali sebagai atas nama pembina Khadimul Quran mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya saya tidak terbesit dalam hati saya tentang semeriah ini acara, karena tadi pagi subuh saya tiba di Sumbawa setelah bintek bersama Pak Ketua 4 hari. Saya tidak membayangkan begini semeriah acara, dan alhamdulillah anak-anak kita juga, demi Allah saya tidak pernah juga terbesit dalam hati saya begitu lancarnya anak-anak kita. Saya juga walaupun anak saya perlu juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembina bahasa Inggrisnya, yaitu Zuhratul Iman. Beliau alhamdulillah jadi pembina bahasa Inggrisnya anak saya yang kedua. Kemudian bahasa Arabnya Mila, yaitu kakaknya, dan alhamdulillah mana Imdad. Nah, anak saya Imdad itu pembina hafal Quran, dan alhamdulillah kita sudah lengkap, ditambah dengan Ustadz Sahrinya, yaitu tilawah. Jadi pada kesempatan ini sedikit saya akan menyampaikan. Yang pertama dulu, coba tenang anak ini. Pertama dulu, dengan waktu yang sangat singkat, hanya 4 bulan 5 bulan, tetapi alhamdulillah sebenarnya rencana sebelum acara maulid ini kita adakan perlombaan dulu 1 minggu sebelum maulid. Jadi anak-anak kita yang ngaji di sini wajib mengikuti perlombaan, baik itu tartil Al-Quran, hafalan Al-Quran, lomba azan, lomba cerdas cermat, lomba apalagi syahril Quran, semua kita lombakan. Tetapi karena waktu sangat mepet, insya Allah kalau bapak-bapak dukung, kira-kira bisa mendukung saya? Insya Allah kalau Isra Mi'raj yang akan datang
atau mungkin puasa, sebelum kita adakan acara maulid maupun isra maupun nuzul Quran, kita adakan perlombaan dulu anak-anak kita ini. Karena mohon maaf, kita yang hari ini sebagai, mohon maaf Pak Lebih, Pak Ustadz, atau kita sebagai orang tua di sini, mungkin kita akan hidup 15 tahun, 20 tahun. Mohon maaf kalau umur saya sekarang di angka sempit 49 tahun, masuk 50 tahun. Berarti kalau ukuran Nabi kita, berarti saya masih agak ada kesempatan hidup 13 tahun. Apalagi Pak Lebih. Pak Lebih ada pitu-pitutin? Aidah. Hah? Oh ya, luar biasa. Hadiah. Nah, pernah tidak terbesit dalam hati kita, kalau hanya kita memantu saja, kalau kita hanya membiarkan saja tanpa binaan kepada anak kita di sini, bagaimana nanti ketika Pak Lebih, mohon maaf, tapi mudah-mudahan umur panjang, tetapi kalau Pak Lebih sudah tiada lagi, atau orang-orang tua kita yang ada di sini, siapa yang akan berdiri atau membaca talqin atau membaca takziah atau membaca zikir atau yang lain-lain? Kalau hanya kita mantu saja membiarkan tanpa kita didik anak-anak kita, maka insya Allah saya punya tekad, bukan hanya sekedar bisa ceramah, anak-anak kita nanti bisa juga memimpin zikir. Wajib itu, anak-anak kita wajib untuk zikir, wajib dia tahu bagaimana tata cara sholat jenazah, bagaimana dia nanti ketika sudah pemakaman bisa menggantikan posisi Pak Ketua kita, Pak Ridwan. Semuanya harus bisa anak-anak kita, sehingga ke depan sudah tidak akan kita pikirkan lagi, karena kita sudah bina anak-anak kita ini. Dan insya Allah selesai acara ini ada 5 orang yang mau dites hafalan Qurannya. Ini alhamdulillah ada 5 orang yang sudah dapat 1 juz. Ada yang 1 bulan, mohon maaf, bisa 1 juz. Luar biasa. Ini sebenarnya 5 orang yang akan saya tes sekarang selesai acara ini. Kalau dia lulus, maka dia akan melanjutkan hafalannya. Tetapi kalau tidak lulus sekarang di soal, maka tentu dia tidak boleh lanjutkan hafalan. Dia harus mengulangi hafalan yang sudah ada. Makanya hari ini saya minta siapa? Ustadz Sahri? Siapa? Ustadz Muhaimin. Biar Ustadz Muhaimin nanti tes, ya. Ya terserah mau bacakan apa saja. Kalau tidak lulus hafalannya, berarti dia tidak boleh melanjutkan hafalan ke berikutnya. Bayangkan dalam tempo 4 bulan, 5 bulan, anak-anak kita itu sudah 5 orang yang sudah dapat 1 juz. Bagaimana kalau 1 tahun Pak, 2 tahun, 3 tahun? Dan insya Allah perlu saya sampaikan hari ini, mohon maaf, dengan adanya TPQ ini bukan orientasi saya hanya sebarang materi atau mungkin uang. Mohon maaf, ada isu bahwa terlalu banyak uang yang 50.000 itu. Saya mohon maaf, saya sampaikan hari ini di depan wali murid semua. Uang 50.000 itu bukan saya putuskan. Yang memutuskan adalah wali murid pas pada saat rapat awal. Betul enggak? Dan uang 50.000 itu, mohon maaf, boleh nanti Indah ambil catatan di dalam dari awal bulan kalau tidak salah bulan September, Oktober, bulan Agustus ya mulai, atau bulan Juli, tidak pernah lebih dari 20 orang yang mengeluarkan uang 50.000. Sementara anak-anak kita ini jumlahnya 64 orang. Boleh nanti dicek. Dan sampai detik ini alhamdulillah di depan anak-anak saya ini, pernah enggak saya tagih anak-anak? Enggak pernah saya tagih anak-anak. Karena apa? Kalau saya tagih nanti jadi beban pikiran anak-anak. Sampai detik ini enggak pernah saya tagih uang 50.000. Enggak pernah.
Dan bukan itu orientasi saya uang, bukan. Berarti kalau 20 orang berarti 1 juta. 1 juta alhamdulillah Ustaz Sahri, karena sebagai penghargaan saya kasih sebulan 500.000. Ustaz Sahri tilawah wajib tetap dibina 1 kali 1 minggu di sini. Berarti sisanya 500.000. Yang 500.000 itu untuk beli pulsa listrik, air, karena kalau tidak kita sediakan air anak-anak ini, ya Allah, minumnya luar biasa. Luar biasa. Nah, saya tidak berpikir bagaimana honor anak-anak saya. Tidak pernah berpikir. Apalagi saya. Walaupun saya mohon maaf, sudah hilang, sudah jabatan saya anggota DPRD. Ada yang entek pang, Tuwita, ada di kita. Tapi itu sabar. Si ingin guru harus sabar. Bayangkan, sabar. Itu sabar. Nah, kira-kira ke depan bisa enggak dukung saya? Ini saya ulangi, bisa enggak dukung saya? Artinya harus kerjasama antara orang wali murid dengan guru. Salah satunya, ketika anak-anak ini kelahi, jangan sampai datang orang tua. Karena apa akibatnya? Nanti yang kelahi orang tua sama orang tua. Beda kali datang orang tua datang malum sini deh. Bahkan sampai detik ini mohon maaf di depan anak-anak kita itu, makanya saya minta juga pembinaan dari orang tua. Sampai detik ini untuk serius sholat saja sampai detik ini belum bisa. Jujur saja, ada yang makan permen, ada yang saling joget, ada yang koprol, pokok. Tapi harus sabar. Kalau bapak-bapak menjadi guru tidak ada nilai sabar, tidak usah jadi guru. Harus sabar. Maka mohon dukungan. Ada dukungan dari orang tua. Ketika kita bina di sini, termasuk dari orang tua memberikan nasihat. Selanjutnya apa? Perlu saya sampaikan, jangan jadi fitnah nanti. Insya Allah kemarin Pak Ketua sudah kita anggarkan 150 juta untuk pondok yang akan kita bangun, yang kemarin sudah peletakan batu pertama. Kenapa telat? Karena memang izin operasionalnya kemarin terbit. Jadi wajar kita masukkan kemarin, uang itu nanti akan keluar tahun depan. Itu satu. Karena kalau kita harapkan dana dari lain, atau mungkin dari saya pribadi, tidak apa-apa tadi. Mohon maaf, cek rumah saya, TV saya juga tidak ada. Saya tidak punya TV, betul. Apalagi itu kenang bangun pondok. Hanya satu-satunya cara lewat anggaran, mumpung masih jabatan. Dan alhamdulillah, nah itu mendahulukan orang tua kita, bahkan menjadi anggota DPRD kita. Ada bantuan, oke, itu anggarkan. Luar biasa, masya Allah. Tepuk tangan dong. Nah, Kakaling Kaji ada, Kakaling Pak Ketua ada, luar biasa. Rundung itu anggaran. Selanjutnya terkait dengan tanah, ada beli tanah kami jual apa? Demi Allah, kita punya 26 arul. Jadi tidak ada orang lain yang punya. Nah, jadi jangan sampai ada fitnah yang wah ada kamu jual ada. Kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa dicerna maupun belum masih ragu-ragu, tanya sama saya supaya jangan sampai itu jadi fitnah. Insya Allah baru lengkap pembinaan kita ketika ada pon. Hari ini saya hanya waktu maghrib sampai isya, bahkan itu ya Allah malum singin tudik, tapi alhamdulillah hasilnya luar biasa. Dan insya Allah nanti kalau mungkin selesai penutupan ini, nanti ada yang kita uji anak-anak kita hafal Al-Quran. Berapa yang siap? Hanya 3. Berarti 2 tidak siap ya. 3 orang yang siap.
4. Oh, kalau alarik nanti biar saya yang soal, tidak apa-apa. Nanti mohon Pak Ustadz ya, terserah mau soal apa saja nanti. Nanti kalau lulus maka nanti saya akan berikan waktu untuk menghafal ke juz. Jadi mungkin ini dapat saya sampaikan, mohon maaf lebih. Mudah-mudahan ini sebagai awal bangkitnya Reberas. Mudah-mudahan Reberas ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Senap ate tuingo di lamin tude santri, ya Allah luar biasa. Kira-kira sama ke perasaan kaji kesian? Hah? Oh iya, apa di hafal Quran, masya Allah. Bayangkan orang hafal Quran, misal Pak Rudi, ada anak hafal Quran, maka satu-satunya ada jaminan dari Allah akan diberikan kesempatan, akan diberikan syafaat sampai pitu keturunan diharamkan masuk ke neraka. Lamin ada suku di anak ngapal Quran, luar biasa. Nah lo kuingok, mudah-mudahan kita semua adalah keturunan kita yang menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekali dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wallahul muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.